Diplomasi di depan meja, di bawah meja, kokang senjata. Mungkin itu istilah yang tepat untuk menggambarkan pertemuan antara Iran dan Amerika Serikat di ibu kota Oman, Muscat, pada Jumat 6 Februari 2026. Di tengah kepungan kapal induk Amerika Serikat, Iran memilih untuk tidak sekadar datang dan menyerah. Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi, tiba dengan 4 tuntutan harga mati yang harus dipenuhi kalau Amerika Serikat mau menghindari perang terbuka. Tapi di saat meja perundingan mulai digelar, di balik tanah Iran, mesin-mesin perang mereka justru beralih ke posisi siap menyerang. Ribuan drone disiagakan dan rudal balistik Khorram Sherfor telah menempati posisinya di gudang-gudang senjata bawah tanah. Mereka menanti perintah terakhir dari pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei, untuk meluncur. Apa tuntutan Iran dan seperti apa kesiapan perang Iran? Jumat 6 Februari 2026, pesawat yang membawa Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi akhirnya mendarat di Muscat, Oman. Kedatangannya menandai dimulainya babak baru negosiasi dengan Amerika Serikat yang dipimpin oleh utusan khusus Amerika Serikat Steve Witkoff dan menantu Trump Jared Kushner. Ini menjadi adu mulut antara otak real estate Amerika Serikat melawan diplomat taktis unggulan Iran. Sebagai diplomat Iran dengan catatan mentereng, Araghchi tidak datang dengan tangan kosong. Iran telah mematok garis tegas yang disebut sebagai syarat mutlak bagi tercapainya kesepakatan yang bermartabat. Berdasarkan sumber-sumber diplomatik yang dirangkum Al Jazeera, ada 4 tuntutan utama yang dibawa Iran ke meja perundingan. Pertama, soal sanksi ekonomi. Iran menuntut pencabutan segera sanksi-sanksi yang telah melumpuhkan ekonomi mereka sebagai syarat utama memulihkan kepercayaan. Semua sanksi, termasuk sanksi sekunder alias sanksi yang diberikan kepada negara yang berbisnis dengan Iran. Bagi Iran, keringanan ekonomi bukan lagi opsi, tapi kebutuhan mendesak di tengah tekanan domestik yang kian meningkat. Mata uang Iran kini telah mencapai titik terendah sepanjang masa, yakni 1.500.000 rial per dolar Amerika Serikat pada akhir Januari 2026. Anjloknya nilai mata uang Iran itu menyebabkan inflasi melonjak dan kenaikan harga barang impor. Kedua, terkait program nuklir. Iran bersikeras bahwa pembicaraan ini harus tetap terbatas pada hak mereka untuk mengelola energi nuklir damai. Iran ingin Amerika Serikat membiarkan mereka memiliki program nuklir dan terus memperkaya uranium dengan sejumlah batasan. Iran juga meminta agar IAEA memahami kalau program nuklir mereka memang untuk kebutuhan sipil. Baru kalau sudah sepemahaman, Iran akan mengizinkan inspektur IAEA untuk masuk ke negara mereka. Ketiga adalah posisi tak tergoyahkan atas rudal balistik. Di saat Amerika Serikat menuntut pembatasan jangkauan rudal, Iran dengan tegas menyatakan bahwa kemampuan pertahanan mereka adalah garis merah yang tak bisa dinegosiasikan. Dan terakhir soal pengaruh regional. Iran menolak keras tuntutan Amerika Serikat yang meminta untuk mengakhiri dukungan terhadap sekutu dan proksi Iran di Timur Tengah. Bagi Teheran, kehadiran proksi-proksi mereka adalah bagian dari doktrin keamanan nasional yang tak ada kaitannya dengan urusan nuklir. Semua yang disajikan di atas meja nanti bertolak belakang dengan harapan Trump. Lalu kalau 4 tuntutan itu tak terpenuhi, apa yang akan terjadi? Perundingan hanyalah satu sisi dari koin yang digenggam Iran. Di saat beradu argumen di Oman, Korps Garda Revolusi Islam atau IRGC telah menunjukkan tariknya melalui pengerahan kekuatan militer yang signifikan. Melansir dari South China Morning Post, media pemerintah Iran Press TV melaporkan bahwa Iran kini telah menyiagakan rudal balistik terbaiknya, termasuk Khorram Sherfor. Khorram Sherfor adalah salah satu rudal balistik jarak jauh tercanggih milik Iran. Rudal itu kini telah disiagakan di salah satu dari 5 gudang senjata bawah tanah Iran. Khorram Sherfor bukan senjata biasa. Dengan jangkauan sampai 2.000 km, rudal ini bisa menghantam hampir seluruh wilayah Israel dan semua pangkalan militer Amerika Serikat di Timur Tengah. Tak hanya itu, rudal ini juga dibekali dengan hulu ledak seberat 1,5 ton. The Jerusalem Post yang menyadur media Iran Fars juga menambahkan rudal ini juga punya akurasi sekitar 30 meter dan menjadi salah satu pilar utama pencegahan aktif Iran.
Masih dari sumber yang sama, Khorramshahr-4 juga bisa melaju dengan kecepatan sampai Mach 16 saat di luar atmosfer bumi dan Mach 8 saat berada di dalam atmosfer. Rudal ini juga dilengkapi dengan penampang radar yang lebih kecil dan ketahanan tinggi terhadap peperangan elektronik. Penempatan rudal ini bertepatan ketika Iran mengubah doktrin militernya dari posisi defensif jadi ofensif. Kini rudal-rudal itu berada dalam posisi siap luncur dan tinggal menunggu instruksi terakhir dari Ayatollah Ali Khamenei. Semua senjata Iran tadi memang baru akan diluncurkan kalau jalur negosiasi gagal dan Amerika Serikat akhirnya memutuskan untuk berperang. Tapi perundingan di Oman justru dihantam dengan ketidakyakinan. Skeptisisme ini bahkan datang langsung dari Ring 1 Washington. Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio misalnya, dia secara terbuka meragukan itikat Iran di meja perundingan. Senada dengan Rubio, Michael Singh, mantan pejabat Dewan Keamanan Nasional Amerika Serikat, melihat ruang untuk menghindari perang kini semakin sempit. Baginya, serangan militer justru menjadi skenario yang paling masuk akal jika kebuntuan ini terus berlanjut. Skenario perang ini pun semakin diperkuat oleh pernyataan petinggi militer Iran, Brigjen Mohammad Akraminia, yang mengatakan bahwa mereka selalu siap berperang. Skeptisisme ini bukan tanpa alasan, karena Iran datang ke Oman bukan untuk menyerah, melainkan dengan keteguhan yang sulit digoyahkan. Sejak awal, Teheran memang telah menunjukkan manuver untuk memegang kendali, mulai dari mendesak pemindahan lokasi perundingan dari Turki ke Oman, sampai mempersempit ruang lingkup negosiasi hanya pada isu nuklir semata. Situasi kian diperparah dengan provokasi militer di lapangan. Sebelum perundingan dimulai, Iran dilaporkan sempat meluncurkan drone ke arah kapal induk USS Abraham Lincoln. Sebuah gertakan yang direspons cepat oleh jet tempur F-35 Amerika Serikat. Dunia menaruh harapan tipis pada hasil diplomasi Iran dan Amerika Serikat di Oman demi mencegah pertumpahan darah di Timur Tengah. Tapi di lain sisi, 4 tuntutan harga mati Iran dan kesiagaan rudal Khorramshahr jadi pengingat nyata bahwa Iran tak akan mundur selangkah pun. Keraguan Ring 1 Amerika Serikat dan gertakan militer Iran menunjukkan bahwa batas antara perdamaian dan kehancuran hanyalah setipis benang. Apakah akal sehat diplomatik yang akan menang? Ataukah Timur Tengah harus bersiap menghadapi dentuman rudal yang saat ini sudah berada di ujung pelatuk?